Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fianda Amita Mandasari dengan NIM 1901616. Dan sekarang saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang telah saya buat pada lembar kerja Japri. Ide bisnis saya adalah fashion. Alasan saya mengajukan bisnis tersebut dapat digambarkan pada beberapa analisis, seperti analisis positif, analisis negatif, analisis SWOT, kuadran posisi, dan juga analisis pesaing. Pada aspek positif, saya memiliki 5 poin. Yang pertama, teliti terhadap apa yang dikerjakan. Yang kedua, kemampuan menentukan bahan yang bagus dan nyaman. Yang ketiga, memiliki ketertarikan di bidang fashion. Yang keempat, berawal dari masalah orang yang memerlukan pakaian baru pada Hari Raya Idul Fitri. Dan yang kelima, masih jarang toko offline di daerah sekitar rumah saya. Kemudian pada aspek negatif, saya memiliki 3 poin. Yang pertama, banyak pesaing, terutama pada toko online. Yang kedua, kurang tekun dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, kurang dalam hal mempromosikan barang. Yang berikutnya, analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Pada analisis SWOT ini dibagi menjadi dua, yaitu kondisi internal pengusaha dan kondisi eksternal pengusaha. Pada kondisi internal pengusaha terdiri dari strength dan weakness. Sedangkan kondisi eksternal pengusaha terdiri dari opportunities dan threats. Strength atau kekuatan memiliki beberapa faktor. Yang pertama, perusahaan dapat memproduksi barang dengan kualitas bahan yang bagus dan nyaman. Yang kedua, perusahaan dapat memproduksi barang dengan pilihan model-model yang modern. Yang ketiga, pada toko online atau offline, perusahaan dapat memberi packaging yang ramah lingkungan. Pada strength atau kekuatan ini memiliki total 15 poin. Kemudian weakness atau kelemahan terdiri beberapa faktor. Yang pertama, perusahaan masih belum mengetahui semua jenis bahan pakaian. Yang kedua, perusahaan masih belum tahu cara promosi yang cocok untuk saat ini. Yang ketiga, perusahaan masih belum menguasai teknologi. Dengan jumlah total 10 poin. Lalu ada opportunities atau peluang yang terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, perusahaan memiliki sedikit pesaing pada toko offline. Yang kedua, perusahaan dapat memberikan harga yang relatif murah dengan bahan yang berkualitas. Yang ketiga, menuju Hari Raya Idul Fitri memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjual barang produksi. Dengan total 13 poin. Kemudian, threats atau tantangan terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, dengan banyaknya pesaing pada toko online, perusahaan akan melakukan promosi untuk menarik konsumen. Yang kedua, perusahaan berusaha melakukan pelayanan yang terbaik, misalnya pada toko online dengan membalas pesan konsumen dengan cepat. Yang ketiga, perusahaan harus cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Dengan nilai total 10 poin. Berikut kuadran posisi dengan jumlah poin yang ada pada analisis SWOT. Pada kuadran tersebut terdapat jumlah S yakni 15 poin, jumlah W 10 poin, selisih S dan W yakni 5 poin, jumlah O 13 poin, jumlah T 10 poin, selisih O dan T yakni 3 poin. Dari perhitungan tersebut, ide bisnis saya berada di kuadran 1. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadran tersebut adalah dengan menjalankan bisnis tersebut dengan tekun, mengadakan promosi untuk menarik konsumen, dan terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Setelah ketiga analisis tadi yang kemudian dilanjutkan dengan kuadran SWOT, selanjutnya adalah analisa pesaing. Berdasarkan analisa pesaing, toko tersebut memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya yaitu kualitas bahan baju bagus dan nyaman, model baju simpel dan modern, kemudian pelayanan ramah dan baik, dan juga cepat respon. Kekurangannya, harganya cukup mahal, terkadang bahan bajunya tipis. Cara mengatasi persaingan tersebut yaitu dengan memberi harga yang relatif murah dengan bahan yang tetap berkualitas, sehingga semua kalangan dapat membeli produk bisnis saya. Seperti yang dapat dilihat sebelumnya, di situ terdapat logo dan juga nama bisnis saya. Saya menamakan ide bisnis saya yaitu Fine.Fashion, di mana kata fine dengan berawalan huruf V itu berasal dari bahasa Dutch atau Belanda yang artinya temukan. Dan fashion merupakan, saya ambil kata fashion tersebut berdasarkan jenis usaha saya pada bidang fashion. Jika digabungkan, nama ide bisnis saya itu bisa menjadi Temukan Fashion. Dan pada logo tersebut saya menyantumkan nama ide bisnis saya. Produk yang saya jual yaitu pakaian untuk wanita mulai usia remaja sampai dewasa dan aksesoris fashion lainnya. Bagi konsumen yang memakai produk Fine Fashion ini akan memberikan kesan stylish dan juga kenyamanan karena pemilihan bahan yang tepat. Bahan baku yang digunakan pada bisnis ini tergantung model baju, dengan tetap memperhatikan kenyamanan dari bahan yang digunakan. Keunggulan dari produk bisnis ini yaitu menyediakan produk pakaian modern dan simple dengan bahan yang nyaman dan harga yang terjangkau. Untuk toko online disediakan packaging yang ramah lingkungan. Dan produk ini dapat dibeli secara grosir. Dan ini adalah salah satu contoh produk yang ada pada Fine Fashion. Pada produk tersebut, selain dapat memberikan kenyamanan, juga dapat memberikan kesan stylish bagi konsumen yang memakainya. Selanjutnya ada manajemen pemasaran, yang terdiri dari segmenting, targeting, positioning, keunggulan produk, analisis marketing, mix 4P, dan penghitungan biaya pemasaran. Segmentasi adalah mengelompokkan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Di sini terdapat geografi, demografi, dan psikografi. Geografi terdiri dari negara, yaitu Indonesia, provinsinya Banten, kota Tangerang Selatan, desa Pakujaya. Demografinya terdiri dari jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki, usianya remaja hingga dewasa, tingkat pendapatan, golongan yang berpenghasilan menengah ke bawah, tingkat pendidikan, semua jenis tingkat pendidikan, agama, semua jenis agama. Kemudian ada psikografi, yaitu kaya atau miskin, miskin hingga kaya yang mampu membeli produk ini. Gaya hidup terdiri dari aspirers dan experientials. Aspirers itu merupakan gaya hidup yang berfokus pada menikmati gaya hidup tinggi dengan membelanjakan sejumlah uang di atas rata-rata. Cirinya berpendidikan tinggi dan pekerja kantor. Kemudian ada experientials. Gaya hidup ini membelanjakan jumlah di atas rata-rata terhadap barang-barang hiburan, hobi, dan kesenangan. Cirinya berpendidikan rata-rata dan pendapatannya di atas rata-rata. Selanjutnya ada nilai-nilai yang dianut, yaitu konsumen yang berperilaku rasional dan juga irasional. Lalu ada targeting atau penargetan. Yang memiliki arti adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari produk kita. Di sini terdiri dari geografi, demografi, dan juga psikografi. Dari geografi, negara Indonesia, Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Desa Pakujaya. Dari demografi, jenis kelamin, dominan perempuan, usia remaja hingga dewasa, yang berusia
12-40 tahun. Tingkat pendapatan di sini kita lebih cenderung ke menengah ke bawah. Tingkat pendidikan yaitu SMA, D3, S1, S2, dan juga S3. Agamanya kita lebih dominan ke agama Islam. Psikografi, kita memilih yang kaya dengan gaya hidup experiential dan nilai-nilai yang dianut kepribadiannya yaitu yang rasional. Selanjutnya ada positioning, yang merupakan cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Fine Fashion menempatkan diri sebagai toko yang memberikan berbagai macam model pakaian dengan kualitas yang nyaman dan harga yang terjangkau. Slogannya, nyaman dan murah, cari di Fine Fashion. Alasan saya memilih slogan tersebut karena pada Fine Fashion ini produk yang dipasarkan merupakan produk yang memiliki kualitas atau bahan yang nyaman dan juga harga yang murah. Terdapat beberapa pertanyaan yang akan menggambarkan keunggulan produk dari Fine Fashion. Produk yang dijual adalah pakaian atau fashion untuk usia remaja hingga dewasa dengan berbagai macam model dengan harga yang terjangkau. Ya, ada. Karena saya menjual produk pakaian atau fashion, pasti ada yang sama dengan produk saya. Yang membedakan ialah harganya. Yang membedakan produk saya dengan produk yang sejenis yaitu saya menggunakan bahan yang nyaman dengan harga yang lebih murah atau terjangkau. Keunggulan yang dapat menarik hati konsumen pada produk saya yaitu harga yang lebih murah dibanding produk di toko lain, namun tetap menawarkan model yang modern dan bahan yang nyaman. Dengan melakukan promosi di media sosial dan memberi diskon agar dapat dilihat dan dikenal oleh konsumen banyak. Selanjutnya ada analisa marketing Mix 4P. Yang pertama ada produk. Produk yang dijual ialah pakaian, terutama pakaian muslim dengan berbagai model dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, place atau tempat. Produk ini akan saya jual di daerah Tangerang Selatan berupa toko offline dan di seluruh Indonesia dengan membuka toko online atau online shop. Kemudian ada price. Harga dari produk yang saya jual mulai dari harga Rp50.000 untuk pakaian dan Rp10.000 untuk aksesoris fashion. Selanjutnya, promotion. Strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan promosi dan mengikuti event-event bazar, seperti pada kegiatan CFD. Media yang digunakan yaitu melalui media sosial dan juga brosur. Dalam menghitung biaya marketing atau biaya pemasaran, di sini saya memiliki 3 komponen. Yang pertama, banner. Yang kedua, Instagram Ads. Yang ketiga, endorsement. Banner, di sini jumlah barangnya 3, dengan harga satuan Rp55.000 dan harga totalnya Rp165.000. Kemudian Instagram Ads, dengan harga satuan per bulannya Rp375.000. Dan endorsement, 4 kali per bulan dengan harga satuan Rp75.000 dengan harga total Rp300.000. Kemudian, biaya marketing ini memiliki total biaya keseluruhan yaitu Rp800.000. Pada manajemen operasional ini, yang pertama saya akan memaparkan alat yang digunakan. Di sini terdapat 6 alat yang digunakan. Yang pertama, rak besi. Jumlah unit yang dibutuhkan adalah 3 dengan total Rp1.500.000. Kemudian ada hanger baju, jumlah unit yang dibutuhkan 100
dengan total Rp800.000. Selanjutnya ada jemuran gantung, yang dibutuhkan adalah hanya satu dengan biaya Rp175.000. Kemudian ada patung dengan jumlah yang dibutuhkan adalah 2 dengan total biaya Rp178.000. Selanjutnya ada rak kerudung, jumlah yang dibutuhkan 1 dengan harga Rp100.000. Yang kemudian yang terakhir ada handphone, jumlah yang dibutuhkan 1 dengan harga Rp3.500.000. Keseluruhan total alat yang digunakan ini memiliki total biaya Rp6.253.000. Selanjutnya ada biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha, yakni ada biaya promosi awal, biaya sewa tempat, biaya resiko untuk jaga-jaga, dan biaya bahan baku dan produksi awal. Yang pertama, biaya promosi awal. Itu terdapat banner, Instagram Ads, dan juga endorsement, dengan total biaya keseluruhan Rp800.000. Selanjutnya ada biaya sewa tempat, yaitu harga ruko per bulan dengan biaya Rp5.500.000. Kemudian biaya resiko untuk jaga-jaga, di sini dicantumkan Rp300.000. Selanjutnya yang terakhir, biaya bahan baku dan produksi awal dengan harga Rp500.000 dengan keseluruhan total yakni Rp7.100.000. Sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu biaya untuk membeli peralatan dan biaya lainnya. Bisa dirincikan dengan menambahkan biaya peralatan tersebut dengan biaya lainnya, yaitu Rp6.253.000 ditambah Rp7.100.000, yang memiliki total Rp13.353.000. Selanjutnya, alur atau tahapan aktivitas produksi. Pada tahap pertama, membuat model atau sketsa pakaian. Pada tahap kedua, menentukan bahan atau kain yang cocok untuk model pakaian yang akan dibuat. Tahapan ketiga, menentukan warna untuk pakaian. Tahapan keempat, membeli bahan atau kain yang sebelumnya telah ditentukan untuk model pakaian yang akan dibuat. Tahapan yang kelima, menjahit bahan menjadi satu sehingga membentuk pakaian yang jadi. Tahapan keenam, yaitu pengecekan benang kepada bahan atau barang yang telah jadi, sehingga pada saat menjual barang tersebut tidak ada benang yang tersisa, sehingga itu akan memberikan nilai plus untuk konsumen. Kemudian, tahapan ketujuh, foto produk. Ini untuk dipasarkan atau dipromosikan di online shop atau sosial media. Tahapan yang ke-8 yaitu pakaian yang sudah jadi disetrika kemudian dilipat. Tahapan ke-9, pengemasan atau packing. Jadi bahan yang sudah jadi berupa baju tersebut atau aksesoris fashion itu dikemas dan di-packing. Dan tahapan yang terakhir itu siap dijual di toko offline dan di all shop. Kemudian biaya produksi. Di sini kita akan mulai pertama pada biaya bahan baku langsung atau BBBL. Di sini terdapat 4 bahan, yaitu yang pertama kain baju, kancing, resleting, dan benang. Kain baju dengan jumlah 10 meter dengan membeli di toko Cipadu dengan harga Rp500.000. Kemudian kancing dengan jumlah 1.728 beli di Shopee dengan harga Rp45.000. Kemudian ada resleting dengan jumlah 20 dibeli di Shopee dengan harga Rp26.000. Dan yang terakhir adalah benang dengan jumlah 41 yang dibeli di Shopee dengan harga Rp30.000. Kemudian biaya bahan baku langsung tersebut memiliki total Rp601.000. Selanjutnya biaya produksi, biaya tenaga kerja langsung. Di sini jumlah tenaga yang dibutuhkan yaitu 1
dengan biaya per orang Rp650.000 per bulan. Selanjutnya, biaya produksi, biaya pendukung. Di sini ada 4 bahan, yaitu kemasan dengan jumlah 1 pack yang memiliki harga Rp40.000. Kemudian label dengan jumlah 40 dengan harga Rp80.000. Selanjutnya ada kantong plastik dengan jumlah 1 pack dengan harga Rp26.000. Dan bahan yang terakhir yaitu bensin dengan harga Rp100.000. Kemudian biaya pendukung tersebut memiliki total Rp246.000. Selanjutnya, penghitungan harga pokok produksi atau HPP per unit. Namun sebelumnya saya akan memaparkan total biaya produksi atau HPP dengan menjumlahkan total biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pendukung. Yang sebelumnya telah saya paparkan pada biaya produksi, dan sekarang akan saya jelaskan kembali jumlah biaya produksi tersebut. Yang pertama, total biaya bahan baku langsung memiliki anggaran Rp601.000. Kedua, biaya tenaga kerja langsung yang memiliki biaya Rp650.000. Yang ketiga, biaya pendukung, yaitu Rp246.000. Total biaya produksi atau HPP tersebut adalah Rp1.497.000. Kemudian jumlah produksi yang dihasilkan adalah 40 piece. Jadi HPP per unitnya adalah Rp37.425.000. Pada toko fine fashion sendiri, harga jual untuk pakaian yaitu Rp65.000. Kemudian HPP per unitnya Rp37.425. Sehingga keuntungan kotor per unit yaitu pada harga Rp27.575. Selanjutnya, biaya operasional. Di sini saya akan memaparkan perkiraan biaya operasional pada toko fine fashion. Yang pertama ada sewa tempat dengan jumlah biaya Rp5.500.000. Selanjutnya ada listrik dan air dengan jumlah Rp100.000. Yang ketiga ada biaya promosi dengan jumlah Rp350.000. Yang keempat ada gaji dengan jumlah Rp650.000. Total biaya operasional per bulan yakni Rp6.600.000. Perhitungan untuk menutup biaya operasional. Dengan biaya operasional sebesar Rp6.600.000 per bulan, maka fine fashion harus menjual sebanyak 236 item pakaian untuk menutup biaya operasional tersebut. Selanjutnya, perhitungan balik modal. Dengan modal Rp7.900.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 282 unit pakaian. Kemudian target produksi, penjualan, dan perkiraan laba kotor dalam kurun waktu 3 bulan. Pada bulan Januari, dengan nama produk fine fashion yang memiliki HPP perbungkus Rp37.425 dengan harga jual per unit Rp65.000 dan laba kotor per unit dibulatkan menjadi Rp28.000. Kemudian perkiraan penjualan dalam 1 bulan 350 pakaian dan perkiraan laba kotor dalam 1 bulan tersebut yakni Rp9.800.000. Pada bulan Februari, dengan nama produk fine fashion yang memiliki HPP perbungkus Rp34.425 dengan harga jual per unit Rp65.000 dan dengan laba kotor per unit dibulatkan menjadi Rp28.000 dan perkiraan penjualan dalam 1 bulan yakni 400 unit. Selanjutnya, perkiraan laba kotor dalam 1 bulan adalah Rp11.200.000. Pada bulan Maret, dengan nama produk fine fashion yang memiliki HPP perbungkus
Rp37.425 dengan harga jual per unit Rp65.000 dan laba kotor per unitnya Rp28.000. Perkiraan penjualan dalam 1 bulan 500 unit, maka perkiraan laba kotor dalam 1 bulan yakni Rp14.000. Jumlah dalam 3 bulan tersebut yakni Fan Fashion memperkirakan penjualan dalam 3 bulan tersebut adalah 1.250 unit pakaian. Dengan total perkiraan laba kotor dalam 3 bulan tersebut yakni Rp35 juta. Ketika sudah diketahui laba kotornya, maka kita akan menghitung berapa laba bersihnya. Perkiraan laba kotor pada bulan Januari yakni Rp9.800.000. Perkiraan biaya operasionalnya adalah Rp6.600.000. Maka perkiraan laba bersih pada bulan Januari yakni Rp3.200.000. Kemudian pada bulan Februari, perkiraan laba kotornya yakni Rp11.200.000. Kemudian perkiraan biaya operasionalnya yaitu Rp6.600.000. Maka perkiraan laba bersih pada bulan Februari terkisar pada harga Rp4.600.000. Selanjutnya pada bulan Maret, perkiraan laba kotornya Rp14.000.000 dengan perkiraan biaya operasional Rp6.600.000. Maka perkiraan laba bersih pada bulan Maret yaitu terhitung pada harga Rp7.400.000. Kemudian di sini terdapat informasi dasar terkait bisnis plan yang saya buat. Bisnis plan yang saya buat ini memiliki nama usaha Fine.Fashion, jenis usahanya pada bidang fashion. Jadi deskripsi terkait Fine Fashion yaitu Fine Fashion adalah pusat perbelanjaan online dan offline terpercaya yang menyediakan produk-produk fashion wanita. Kemudian produk yang ditawarkan itu ada 3 jenis, pakaian wanita, kaos kaki, dan juga tas serut. Produk yang ditawarkan tersebut memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing. Di sini akan saya paparkan juga. Pada pakaian wanita itu memiliki keunggulan atau keunikan seperti model pakaian yang modern tapi tetap simpel. Perbandingan dengan produk lain, harga yang lebih terjangkau dengan kualitas yang bagus. Jumlah produksinya perkiraan mencapai 300 per bulan dengan tempat penjualan produk di toko di pasar modern ataupun di online shop. Kemudian ada kaos kaki. Keunggulannya motif yang beragam dan menarik. Perbandingan dengan produk lain, harga yang lebih terjangkau. Dengan jumlah produksinya 200 per bulan. Tempat menjual produknya juga sama, toko di pasar modern dan juga online shop. Kemudian tas serut. Keunggulannya motif yang simpel dengan kualitas bahan yang bagus. Perbandingan dengan produk lain yaitu harga yang terjangkau. Jumlah produksinya 100.000 per bulan. Tempat menjual produksinya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu toko di pasar modern dan juga online shop. Selanjutnya ada kegiatan utama. Di sini ada 4. Yang pertama, membeli bahan baku. Yang kedua, mengantar bahan ke tempat jahit. Yang ketiga, pengemasan barang atau packaging. Dan yang keempat, menjual di online dan offline store. Kegiatan utama tersebut dibantu dengan 1 orang karyawan. Dan selain itu, saya juga ikut serta dalam melakukan kegiatan utama pada bisnis plan ini. Kemudian sumber daya utama. Di sini saya membagi menjadi 3 jenis, yaitu ada alat yang digunakan, bahan produksi, dan juga tenaga kerja. Alat yang digunakan terdiri dari rak besi, rak kerudung, patung, hanger baju, jemuran gantung, dan juga handphone.
Yang kedua, bahan produksi. Itu ada kain baju, benang, kancing dan resleting, label, dan juga kantong plastik. Kemudian tenaga kerja, yakni yang membeli bahan dan yang menjaga toko. Tenaga kerja sendiri terdiri dari 1 orang karyawan dan juga saya pribadi yang akan ikut serta dalam kegiatan bisnis ini. Target konsumennya yaitu mahasiswa UPI, siswa SMPN 16 Tangerang Selatan, siswa SMAN 7 Tangerang Selatan, orang-orang yang pergi ke pasar modern, dan juga orang-orang yang belanja di toko online. Kelompok konsumennya dominan perempuan mulai usia remaja hingga dewasa. Kemudian strategi pemasaran. Saya akan memulai pada produk pakaian. Produk pakaian ini dijual dengan harga berkisar Rp50.000 sampai Rp150.000. Tempat pemasarannya di toko pasar modern dan online shop. Dengan melakukan promosi, yakni barang siapa konsumen yang belanja dengan minimal harga Rp300.000, kita akan memberi diskon 10%. Kemudian produk kaos kaki dengan harga jual Rp5.000 sampai Rp10.000. Tempat pemasaran di toko pasar modern dan online shop. Pada produk kaos kaki ini, kita melakukan promosi beli 10 produk gratis 1 kaos kaki. Kemudian produk tas serut dengan harga jual Rp30.000 sampai Rp50.000. Tempat pemasaran toko di pasar modern dan online shop. Dengan melakukan promosi beli 5 produk gratis kaos kaki. Selanjutnya, rencana keuangan. Di sini terdapat 4 item. Yang pertama, biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai dengan biaya Rp13.353.000. Kemudian ada biaya operasional dengan biaya Rp6.600.000. Selanjutnya, biaya produksi yaitu dengan biaya Rp1.497.000. Selanjutnya ada biaya pemasaran dengan total biaya Rp800.000. Kemudian total keseluruhan 4 item tersebut yaitu memiliki biaya Rp22.250.000. Kebutuhan modal sesuai dengan total perencanaan keuangan yakni Rp22.250.000 diperoleh dari modal pribadi. Perhitungan balik modal. Dengan modal Rp22.500.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 804 unit. Selanjutnya ada Japri Bisnis Model Canvas yang dapat kalian lihat seperti ini. Pada Japri Bisnis Model Canvas ini terdiri dari nama usaha, jenis usaha, deskripsi singkat usaha, produk, kegiatan utama, sumber daya utama, target konsumen, strategi penjualan, rencana keuangan, dan modal usaha. Nama usahanya adalah Fine.Fashion. Jenis usahanya di bidang fashion. Deskripsi singkat usaha, Fine Fashion adalah pusat perbelanjaan online dan offline terpercaya yang menyediakan produk-produk fashion wanita. Produknya terdiri dari baju wanita, kaos kaki, dan tas serut. Kegiatan utama yaitu memproduksi barang dan menjualnya. Sumber daya utama terdiri dari manusia dan bahan-bahan produksi. Target konsumen yaitu perempuan remaja hingga dewasa. Strategi penjualan dengan mempromosikannya secara online dan offline serta dengan memberi diskon. Rencana keuangannya yaitu dengan menjumlahkan biaya peralatan dan biaya lain, biaya operasional, biaya produksi, dan biaya pemasaran, yakni Rp13.353.000 ditambah Rp6.600.000 ditambah Rp1.497.000
ditambah Rp800.000 dengan total Rp22.250.000. Dan terakhir ada modal usaha, yaitu dengan menjumlahkan biaya untuk membeli peralatan ditambah biaya lainnya, yakni Rp6.253.000 ditambah Rp7.100.000 yang memiliki total Rp13.353.000. Sekian presentasi bisnis plan dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan kata-kata yang saya ucapkan.